Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Potter Spesial Podcast. Kembali lagi bersama saya Yusuf Alfaresi. Di episode kali ini kita akan membahas seperti apa tingkat persaingan wajah-wajah baru, wajah-wajah lama yang akan menghiasi panggung demokrasi di Kota Makassar. Walaupun rentang waktunya masih 1 tahun lebih, tapi beberapa individu dan beberapa tim sudah mulai memanaskan mesin politiknya. Untuk membahas lebih lanjut, saat ini kita bersama Direktur Prophetic Institute, Bapak Asratillah. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Pupung, saya panggil Kanda. Bagaimana kabar ini Pak? Alhamdulillah sehat Kanda. Makassar semakin dingin karena cuacanya, tapi saya lihat ini tingkat persaingan di permukaan, terutama untuk Pilwalkot Kota Makassar ini mulai agak memanas ini Pak. Iya, betul. Jadi kalau misalnya kita memperhatikan media ya, terutama link-link berita yang beredar di grup-grup WhatsApp terutama, di situ kita melihat bahwa memang ada beberapa figur atau aktor politik yang memperlihatkan gelagat ingin bertarung di kontestasi Pilwali 2024 mendatang ya. Walaupun rentang waktu dari bulan Februari ini masih ada sekitar 22 bulan lagi ya, tapi mereka sudah turun ke masyarakat, terutama momen banjir kemarin ya, ada beberapa memberikan charity, kemudian memberikan santunan dan sebagainya. Saya pikir publik juga tahu ya bahwa mereka ini sedang berupaya mencari simpati dari masyarakat ya. Ya, terlebih lagi di periode terakhir Pak Dani Pomanto ini ya. Iya, betul. Bisa membuka peluang selebar-lebarnya bagi figur-figur politik yang ada di Kota Makassar. Kira-kira menurut pendapat Pak Asraf itu seperti apa, Pak? Iya. Kalau misalnya kita berbicara soal pilkada ya, biasanya para bakal kandidat ini, karena kita belum bisa sebut dengan kandidat, nanti sudah mendaftar di KPU baru kita bisa sebut kandidat. Itu bisa dikategorikan menjadi 2 kelas ya. Yang pertama kelas incumbent, yang kedua adalah kelas newcomer atau pendatang baru. Incumbent yang saya maksud di sini bisa berarti apalagi ini yang telah menjabat ingin maju kembali, ataupun misalnya para bakal kandidat yang pernah bertarung sebelumnya tetapi belum terpilih, alias para pemain lama lah kira-kira. Wajah-wajah lama ya Pak Asraf ya. Wajah-wajah lama. Jadi nama-nama seperti Pak Munafri Arifuddin atau API yang sekarang menjadi Ketua DPD Golkar Kota Makassar, itu kan sudah sangat santer terdengar di ruang publik bahwa beliau masih punya keinginan untuk maju di Pilwali akan datang. Walaupun sudah 2 kali berturut-turut kalah ya dalam kontes Pilwalkot ini. Betul, karena pertama beliau kalah oleh kotak kosong, ini juga hal yang sangat ironis sekali. Kemudian di 2020 kemarin ya beliau sempat optimis untuk memenangkan pertarungan, tetapi di kenyataannya ya Pak Dani masih memenangkan pertarungan. Saya juga tahun depan kan Pak Dani sudah tidak ada sebagai konstantan Pak. Ini kan membuka peluang bagi figur-figur lainnya. Betul. Seperti apa peluang mereka nantinya ini Pak? Ini tergantung tergantung kelasnya itu ya, tergantung kelasnya. Jadi begini, dalam setiap pilkada kalau misalnya incumbent atau yang telah menjabat sudah tidak ada lagi karena sudah 2 periode menjabat ya. Ini kan sebenarnya membuka peluang besar ya bagi siapa saja yang menganggap diri mampu untuk bertarung di Pilwali akan datang. Kalau misalnya pemain lama itu kan kita sudah bisa petakan para loyalisnya itu ya, dari 2 pilkada 2020 dan sebelumnya itu ya, kayak misalnya Pak Api 24%-an dan Ical dan sebagainya. Yang menarik ini adalah para newcomer ya, para pemain di Pilwali yang benar-benar baru muncul ke depan publik, kayak misalnya Dr. Udin gitu ya, yang kita kenal juga sebagai menantu dari Pak Dani Pomanto ya. Walaupun Dr. Udin ini adalah menantu dari Pak Dani Pomanto, tetapi saya pikir Dr. Udin ini sudah punya rekam jejak dalam dunia kemanusiaan itu ya, dan itu bisa menjadi semacam investasi sosial ya, yang bisa sebelum menikah dengan anaknya Pak Dani ya. Iya. Terlibat berbagai macam kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Betul ya, karena kan kalau misalnya kita periksa di
di media. Dr. Udin kan pernah juga diajak ke Mata Najwa kalau tidak salah kan, ya, untuk berdialog dan sebagainya. Kemudian Ketua KONI Makassar juga saya dengar-dengar Pak Ahmad Susanto, ya. Kemudian Ketua DPRD Kota Makassar Rianto Lallo, walaupun beliau yang saya dengar itu sudah masuk di waiting list, ya, daftar caleg DPR RI untuk Partai Nasdem, ya. Kemudian Ibu Fatmawati barangkali incumbent, ya. Kemudian siapa lagi ini? Barangkali baru Pak Yasir Mahmud, ya. Ini jumlah wajah baru ini lebih banyak dibanding wajah-wajah lama ya Pak Asraf. Biasanya kalau di pilkada incumbent atau yang telah menjabat tidak ada, biasanya wajah baru jauh lebih banyak ketimbang wajah lama. Dan mempunyai strategi yang baru juga atau sudah lumrah bagi wajib pilih di Kota Makassar ini, Pak? Karena begini, ini nanti kan tergantung pemilu 2019 juga, ya. Karena kan banyak pemain lama ini yang ikut kemungkinan besar ikut di pencalekan. Kayak misalnya Deng Ical ikut di PKB, Rudianto Lallo ikut di PKB. Siapa tahu mereka nyaman kan di kursi pusat, kemudian tidak maju lagi di Pilwali. Itu akan berbeda kalau misalnya mereka berhenti dari keanggotaannya sebagai anggota DPR RI, kemudian lanjut Pilwali, dibanding tidak. Tetapi intinya para aktor yang betul-betul newcomer ini mesti menggenjot popularitas dirinya, gitu ya, minimal di 8 bulan terakhir sejak bulan 2023 saat ini. Ya, Pak Asraf, kita kerucutkan sedikit ya newcomer ini kan. Ya. Dalam rentang waktu 2 bulan terakhir, mana yang menurut Anda lebih bisa diterima publik untuk sementara waktu ini? Oke, ya. Kalau misalnya ini kan ya, karena kan mereka ini baru berupaya membangun popularitas diri. Kalau misalnya kita memeriksa dari liputan media yang ada, ya hanya beberapa nama saja yang sebenarnya aktif turun ke lapangan itu, ya. Kayak misalnya Dr. Udin itu kan cukup terliput ya, tercapture oleh media, ya, baik media sosial ataupun mainstream. Kemudian Ketua DPRD Kota Makassar juga, ya, walaupun ya beliau akan tetap maju sebagai caleg, ya. Itu juga sangat kentara tercapture oleh media. Tapi sebenarnya yang betul-betul newcomer ini, ya, barangkali baru 2 nama yang aktif itu, ya, Dr. Udin dan Ahmad Susanto. Itu, ya, betul. Ya. Jika dibandingkan dengan pemain lama, wajah-wajah lama, Pak, seberapa besarkah peluangnya newcomer ini dalam hal meraih simpati wajib pilih di Kota Makassar? Pak Asraf, kita tahan dulu setelah iklan perwira begitu. Unit Pelayanan Kesehatan Kulit, Kelamin, dan Kosmetika yang lebih dikenal dengan Balai Kulit merupakan unit pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Kami menerima peserta BPJS dan pasien umum, dan untuk saat ini layanan unggulan kami adalah skincare untuk perawatan kulit wajah dan badan. Terkait penyakit tumor yang bisa bersifat jinak ataupun ganas, saat ini kami melakukan screening dalam kegiatan deteksi dini kanker kulit yang bukan hanya sebagai promotif edukatif tetapi juga kuratif atau pengobatan dalam bentuk tindakan operasi. Kami bersinergi dengan Departemen Dermatologi dan Venerologi Fakultas Kedokteran Unhas dan Perdoski Cabang Makassar di dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat pada umumnya dan kulit pada khususnya. Kesehatan kulit, rambut, dan kuku menjadi sangat penting karena merupakan organ paling luas dan paling mudah terlihat secara subjektif dan objektif di tubuh seseorang. Ayo bersama-sama menjaga kesehatan kita untuk menjadi andalan masa depan Sulawesi Selatan. Kembali bersama saya Yusuf Alfaresi di program Potere Spesial Podcast. Pak Asraf, ini sangat menarik ini Pak Asraf. Ya. Artinya mesin politik, tim dan figur ini sudah mulai terlihat di permukaan seperti Pak Asraf bahasakan ya. Terlepas dari musibah banjir kemarin itu kan kita tidak bisa memisahkan apakah memang pure karena kemanusiaan atau ada hal-hal yang terkait agenda politik di tahun depan. Nah, khusus untuk newcomer ini Pak Asraf, wajah baru ini, seberapa besarkah peluang mereka dalam hal bersaing meraih simpati wajib pilih di Kota Makassar dengan wajah-wajah lama ini Pak Asraf?
Sebenarnya dengan rentang waktu yang masih lama ini mereka punya peluang yang sangat besar, itu ya. Karena begini, para pemain lama ini kan para bakal kandidat yang sudah berapa kali maju dan Kalah. tidak kunjung dan kalah ya. Berapa kali Ya, maju dan tak kalah. kunjung duduk Ya, gitu ya. ya, benar. Dan ada kecenderungan ya ini pemilih di daerah yang relatif urban, perkotaan itu gampang merasa bosan ya terhadap wajah lama. Jadi mereka menantikan adanya wajah baru ya. Tetapi dengan catatan para newcomer ini mesti pintar melakukan positioning istilahnya. Jadi dia mesti memposisikan dirinya sebagai sesuatu yang lebih berbeda dan lebih solutif dibanding pemain-pemain yang lalu. Nah, jadi para pemain lama ini ya mau tidak mau mesti mempelajari pesaingnya itu ya, terutama pemain lama ya, apa kekuatan dan kelemahan mereka. Nah, kemudian para pemain baru ini mesti berhasil kira-kira apa tagline, apa isu yang bisa menjadikan dirinya berbeda dengan pemain lama. Karena kalau misalnya dia newcomer, kemudian isu politik, citra politik juga tidak ada hal yang baru, biasanya para pemilih juga akan berkata, wah ini wajah baru tetapi gaya berkomunikasi lama itu ya. Ini juga barangkali yang mesti jadi catatan bagi para pendatang baru yang benar-benar baru pendatang ini ya. Contoh misalnya kita ambil sampel di newcomer, salah satu figur Dr. Udin ya. Oke, ini seperti kelihatannya fenomenal ya di Kota Makassar. Kenapa saya katakan seperti itu? Sosok yang masih muda, sama sekali belum punya histori di dunia politik, tapi ternyata mampu meraih simpati ya, masyarakat khususnya mereka yang tertimpa bencana. Nah, apakah latar belakang profesi ini bisa menjadi pondasi yang kuat nantinya untuk meraih simpati wajib pilih Pak Asraf? Begini, Dr. Udin kan termasuk newcomer yang cukup unik itu ya. Nah, karena dia punya latar belakang pekerja kemanusiaan, sosial, pekerja sosial. Tapi kan karena ada juga biasa politisi nanti terpilih baru ambil ketua PMI kan. Ya, ini Dr. Udin memang sudah lama jadi dokter dan lama bergerak di bidang kemanusiaan. Nah, ada satu isu di setiap perkotaan ya, hampir di semua kota besar di Indonesia, apa itu soal tanggap bencana. Nah, jadi kan sekarang itu ada semacam keharusan ya bahwa semua kota itu mesti dijalankan dengan kemampuan untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap bencana, terutama gitu ya dalam memanajemen aksi-aksi kemanusiaan terhadap korban. Nah, ini barangkali salah satu peluang dan kekuatan dari Dr. Udin ya, sebagai orang yang sudah lama menggeluti dunia kemanusiaan dan sekarang ini sepertinya tetap konsisten gitu ya sebagai pekerja kemanusiaan gitu ya. Betul. Jadi Dr. Udin ini kalau misalnya ini kita ambil case saja ya, dia mau berhasil melakukan diferensiasi pembedaan atau positioning di hadapan para incumbent, pemain lama ataupun para newcomer, maka ya dia mesti konsisten dengan anunya itu, citranya sebagai pekerja kemanusiaan, tidak lagi mencitrakan dirinya sebagai politisi, birokrat dan sebagainya, sudah sering digunakan oleh para figur yang lain. Wajah-wajah lama khususnya. Ya, betul. Dan tidak bisa dipungkiri juga pada saat musibah banjir masih terjadi di Kota Makassar, beberapa politikus juga rame-rame menampakkan solidaritasnya, mengunjungi korban banjir, bawa bantuan sembako apa dan sebagainya. Itu kan lumrah, tapi di satu sisi juga tidak bisa lepas dari asumsi publik mengatakan bahwasanya dia ini salah satu strategi mereka untuk menarik simpati ya Pak. Asraf. Iya. Saya pikir publik kita juga sudah sudah punya sikap yang semacam memaklumi lah ya kalau misalnya ada politisi dalam situasi yang darurat seperti kemarin lalu mengulurkan tangan, bahkan di beberapa hasil riset itu ya mereka mengatakan ya sudah seharusnya mereka melakukan itu. Pak Asraf, ini kan selain figur sebagai sosok pelaku kemanusiaan, orang yang terlibat di kegiatan-kegiatan sosial, orangnya masih muda, punya latar belakang pendidikan yang mentereng, ya lulusan terbaik Unhas di zamannya, ya si Dr. Udin ini ya. Ini kan saya sih merasa dia mempunyai powering yang kuat karena menantunya Pak Dhani. Pak Dhani kita ketahui memiliki jejaring
pendukung memiliki jejaring tim di Kota Makassar itu sangat mengakar sampai ke akar rumput. Kira-kira menurut Pak Asraf ini seperti apa Pak Asraf? Ya, itu salah satu kekuatan dari Dokter Udin. Cuma rekomendasi saya begini ya untuk Pak Dokter itu. Ya, selain ketokohan itu kan ada dua macam ya. Ada ketokohan yang sifatnya testimonial. Ya, memang ada figur di belakangnya yang melakukan support ya, baik secara elektoral, secara politik ataupun secara simbolik, dan Dokter Udin memiliki itu. Ya, dia menantu Pak Dani Pomanto ya. Karena wajar banyak asumsi yang mengatakan pemegang kunci Pilwalkot itu Pak Dani, Bos. Ya, incumbent atau yang pernah menjabat itu selalu punya saham minimal itu ya, minimal 40% dalam menentukan hasil pilwali yang akan mendatang. Jadi kalau misalnya Pak Dani menyatakan mensupport full menantunya dalam hal ini Dokter Udin, ya berarti sudah bisa kita berspekulasi ya mungkin sekitar 30 atau 40% gitu ya, kemungkinan menang Dokter Udin itu sudah terrealisasi. Ya, gitu contoh kenapa kita bahasakan seperti Pak Asraf, karena ada beberapa figur juga tanda kutip mengatasnamakan Pak Dani. Mengatasnamakan kalau dia melakukan pertemuan publik, dia melakukan silaturahmi sesama warga di warung kopi kapan dan sebagainya. Dia selalu membahasakan saya ini sudah mendapat restunya Pak Dani misalnya. Nah, dari bahasa-bahasa seperti itu powering Pak Dani ini cukup signifikan untuk menentukan arah suara di Pilwalkot nantinya nih Pak Asraf. Kira-kira Pak Asraf sependapat tidak dengan hal seperti itu? Betul ya, semua orang yang pernah merasa dekat dengan Pak Dani pasti membutuhkan legitimasi. Ya, apalagi yang sebelumnya merasa terlibat di pemenangan beliau di tahun 2020 kemarin kan. Nah, tetapi sekali lagi penentunya ini adalah statement Pak Dani Pomanto ya, menjelang pilwali akan datang ya. Arahnya kemana misalnya? Ya, arahnya kemana ya. Tapi kalau saya pikir kalau misalnya saya Pak Dani Pomanto dan saya punya keluarga dekat gitu ya, dan ternyata dia punya potensi kapasitas dan potensi elektoral bagus setelah diukur dengan melalui metode ilmiah dalam hal ini survei, kenapa tidak saya memberikan support full kepada menantu saya itu hasilnya bagus. Selama hasilnya bagus. Saya pikir Pak Dani atau politisi senior lain itu akan berpikir rasional. Nah, salah satu variabel yang akan digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang atau potensi seseorang untuk duduk itu adalah melalui hasil survei. Nah, kalau kita melihat beberapa hasil survei ya, popularitas Pak Dokter Udin ini kan lumayan punya tren agak menaik itu ya. Asal ini konsisten itu sudah cukup bagus. Ya, Pak Asraf, di segmen 3 nanti saya ingin melakukan simulasi ya. Dalam artian bukan sesuatu yang valid. Ini hanya bisa memberi suatu perbandingan dari sudut pandang yang berbeda ya, dari sisi saya selaku jurnalis di Kota Makassar. Tapi kita lakukan setelah iklan pariwara berikut. Tante Penny, adakah buku anak-anak di sana? Iya, ada. Makanya jam aku dari tadi lato-lato terus kau bikin. Lebih aku membaca di sana. Membaca semakin mudah dan semua terasa semakin dekat dengan Gade-Gade Pustaka. Inovasi Gade-Gade Pustaka atau mini pustaka Mar. Anak-anak menjadikan tempat ini untuk bermain sekaligus meningkatkan daya baca mereka, karena dengan membaca anak-anak dapat mengenal dunia, memahami apa yang akan terjadi. Kita memastikan orang yang ada di lorong cinta buku dan menjadikan Makassar ini kota yang nyaman untuk semua. Peduli Ki, salamati. Salam literasi. Kita kembali di program Potret Spesial Podcast. Pak Asraf, kita saya mau melakukan simulasi ini Pak Asraf. Walaupun sebenarnya rentang waktunya masih ada 22 bulan tadi Pak Asraf bahasakan, tapi saya berharap ini bisa menjadi
perbandingan bagian terkecil dari pendidikan politik yang untuk warga Kota Makassar, terutama adik-adik yang baru memulai perdana memilih dalam hal ini. Pak Asraf, saya mengasumsikan, ini pendapat pribadi saya Pak Asraf ya, bahwa saya yang mewakili tokoh lama itu adalah Pak Api. Pak Api. Saya anggap juga Pak Rudianto Lalu itu tokoh lama juga karena sudah begitu familiar ya di Kota Makassar. Nah, untuk newcomer, untuk wajah-wajah lama ini saya ambil sampel Pak Dr. Udin. Kira-kira kalau mereka ini head to head ini kira-kira seperti apa Pak, bentuk pertarungannya ini Pak Asraf? Wah, itu bisa seru itu. Itu sama saja mengulangi pertarungan Pak Dani Pomanto dengan Pak Munafri Arifuddin. Nah, kalau misalnya ini head to head, maka kemungkinan besar semua jejaring elektoral dari Pak Dani Pomanto itu akan terkonversi ke Dr. Udin ya. Selama Dr. Udin lihai melakukan komunikasi politik, itu catatannya. Ya, kalau misalnya beliau berhasil, bukan hanya instruksi dari Pak Dani Pomanto untuk mengarahkan jaringan elektoralnya ke Dr. Udin, tapi Dr. Udin juga mudah dan selalu berkomunikasi dengan mereka. Kalau misalnya Dr. Udin ini head to head dengan Pak Munafri Arifuddin, itu sama saja mengulangi head to head antara Dani Fatma dengan Api Rahman Bando kemarin. Ya, gitu. Nah, di satu sisi juga kita tidak bisa menafikan bahwasanya wajah lama ini pasti punya strategi yang matang. Oke. Karena pengalaman apa dan sebagainya. Kira-kira apa yang menjadi starting point-nya Pak Api yang mewakili wajah-wajah lama ini, Pak Asraf? Kalau Pak Api sejak pasca 2020 kemarin ya, itu kan sudah kelihatan sudah terlihat jelas langkah-langkah politiknya. Beliau berupaya untuk memiliki kendaraan politik sendiri ya, yang sudah garansi di tangan ya. Dan Pak Api ternyata berhasil memegang Partai Golkar gitu ya. Maka kan begini ya, kekuatan elektoral itu kan bisa dua. Yang pertama ketokohan, yang kedua adalah kekuatan kelembagaan. Jadi Pak Api ini sadar betul bahwa personalitinya tidak mencukupi untuk memenangkan pilkada ya. Dia mesti ditopang oleh mesin partai yang kuat secara kelembagaan. Nah, secara nyata di lapangan ini manakah sebenarnya yang berperan penting pada saat pilkada atau pilwalkot ini Pak Asraf? Apakah kekuatan figur atau support dari parpol itu sendiri? Itu relatif ya. Kalau misalnya banyak orang yang mengatakan parpol itu hanya bagian dari bagaimana melengkapi sistem administrasi pilkada atau pilwali ya. Kalau misalnya partainya di maintenance sejak dari awal dan memang bakal kandidat juga menjadi ketua partai, maka itu bisa jadi apalagi ini menjadi lembaga penopang kekuatan elektoral yang sangat efektif ya. Tapi ini sekali lagi kekuatan Golkar ini kan nanti dilihat di 2024 Februari nanti ya. Sejauh mana misalnya Pak Api ini berhasil membesarkan Golkar gitu ya. Tapi kan begini, ini kan kekuatan kelembagaan tidak mesti berbentuk istilahnya ini partai gitu ya. Bisa juga jejaring relawan yang masif dan terorganisir. Soalnya kalau parpol kan sudah teruji, Bos. Iya. Di Kota Kosong kemarin ada istilah borong parpol di Makassar. Iya. Tapi tetap kalah. Iya. Ya kan? Di periode berikutnya lagi ada indikasi melakukan borong parpol juga tapi tetap kalah. Kira-kira strategi apa yang paling tepat dilakukan wajah-wajah lama ini untuk bisa menguasai panggung nantinya di Pilwalkot Makassar 2023 nantinya Pak Asraf? Kalau merujuk ke hasil-hasil riset itu ya, kenapa kalau misalnya kita bertanya kepada informan apa alasan terkuat mereka sehingga memilih seorang kandidat itu, karena figur memang. Karena figur ya. Jadi saya bilang kekuatan kelembagaan itu hanya penopang saja, supporting system ya. Karena begini, leadership politik itu kan dua macam, ada yang rasional, ada yang karismatik. Kayaknya yang karismatik itu masih masih cukup besar pengaruhnya di Sulawesi Selatan gitu ya. Barangkali Indonesia juga, karena kan pencapresan sangat menjual karismatik person seorang kandidat, termasuk juga di Pilwali Kota Makassar. Makanya kalau kayak misalnya Dr. Udin sebagai newcomer, dia mesti menjadi person yang karismatik gitu ya. Bahkan kalau bisa dia mesti berhasil mengkonstruk karisma dirinya ya, melampaui karisma tokoh yang membackup-nya Pak Dani Pomanto. Iya. Nah, Pak Asraf,
andai kan Pilwalkot digelar besok, kira-kira mana yang menang, wajah lama atau wajah baru? Masih wajah lama. Masih wajah lama. Indikatornya apa Pak Asraf? Hasil survei. Hasil survei ya. Karena kan apa ya, newcomer ini kan baru bergerak ini, ya baru bergerak ya. Nah, ini kan apa, pertarungan itu kan ya kita mesti mempertimbangkan variabel waktu. Bahkan variabel waktu itu adalah variabel yang sangat ini penting sekali dibanding sumber daya yang lain. Ini kan masih ada 22 bulan gitu ya. Nah, jadi tergantung newcomer ini. Yang pertama mereka mesti lakukan, mereka mesti populer, kemudian disukai, lalu dipilih ya. Yang terpenting bukan tiba-tiba memenangkan pertarungan ya dalam jangka waktu dekat ini. Yang terpenting adalah tren elektabilitasnya mesti meningkat. Ya sampai di hari H pemilihan di November 2024 nanti ya, kalau kita mengikuti schedule dari KPU ya. Itu yang terpenting, trennya ya asal naik terus saja. Nah, hal serupa juga pasti dilakukan wajah lama dalam hal ini Pak Asraf. Ya, Anda melihat pergerakannya mereka sejauh ini seperti apa? Wajah lama ini kan apa ya, apalagi kalau misalnya sudah 2 kali bertarung, hampir di semua daerah itu ada semacam fenomena kejenuhan elektoral itu juga. Nah, jadi ini juga yang yang mesti diwaspadai oleh para pemain lama. Nah, untuk meminimalisir itu apa strateginya Pak Asraf? Dia mesti membuka jejaring baru. Ya, tapi kan jumlah pemilih kita tidak bertambah signifikan gitu ya. Kemudian newcomer kita juga kan sebenarnya tidak newcomer amat gitu ya. Ada tokoh incumbent yang menopang di belakangnya, itu jadi soal gitu ya. Jadi mereka mesti apalagi istilahnya mengkhawatirkan kejenuhan elektoral untuk dirinya. Kalau misalnya seorang kandidat telah mengalami kejenuhan elektoral, yang terjadi itu bukan upgrading elektoral, justru rentan mengalami downgrading elektoral. Itu yang mereka berkurang secara signifikan juga ya Pak. Itu yang mesti yang diwaspadai. Minimal mereka mempertahankan dan up sedikitnya dia kira-kira. Terlebih lagi konsep pada saat mereka turun ke lapangan, strategi yang mereka lakukan kalau mereka tidak upgrade ya bisa jadi disalib sama wajah-wajah baru ya Pak Asraf. Ya, jadi pemain lama itu mesti mesti introspeksi lah kira-kira. Kira-kira apa yang membuat mereka gagal memenangkan pertarungan di Pilwali kemarin itu ya. Siapa-siapa saja yang dibuat kecewa kan. Komunikasi apa yang bikin blunder di lapangan. Itu mesti yang mereka benahi. Yang terakhir Pak Asraf, peran media mainstream dan peran sosial media dalam hal menopang keberhasilan satu figur nantinya di Pilwalkot Makassar. Saya kan orang selalu menghadap-hadapkan media sosial dengan media mainstream ya. Saya pikir publik sampai hari ini masih mempercayai kredibilitas media mainstream. Jadi kayak misalnya News TV gitu ya, Metro TV, TV One itu masih dianggap oleh informan, responden sebagai saluran media yang kredibel dalam memberikan berita. Media sosial dia seperti saluran yang punya banyak arah ya. Jadi kalau misalnya sumbernya atau linknya dari kantor berita mainstream ya maka barangkali distribusinya melalui media sosial. Nah, jadi kalau misalnya ingin menjangkau orang banyak ya media sosial. Tapi kalau sumber beritanya ya yang media-media mainstream ini yang sudah sering didengar oleh para audiens kan, para khalayak. Nah, tidak tertutup kemungkinan juga di Pilwalkot tahun depan head to head antara wajah lama dengan wajah baru itu akan terjadi. Oke. Closing statement di segmen terakhir ini seperti apa Pak Asraf? Oke ya. Pilwali di 2024 ini akan sangat ketat gitu ya, dan sangat menarik persaingannya. Karena apa? Karena tidak ada lagi incumbent ya, artinya yang pernah menjabat maju kembali gitu ya. Dan ini membuka peluang kepada figur baru untuk merebut posisi wali kota. Ya, ini tergantung dari strategi marketing politik masing-masing. Semakin cerdas dan semakin disiplin mereka dalam melakukan tahap-tahap pemenangan, maka semakin besar pula peluang mereka untuk menjadi wali kota Makassar di masa yang akan datang. Terima kasih banyak Pak Asraf atas kehadirannya. Saya hakul yakin lembaga yang Pak Asraf pimpin ini nantinya juga akan memberi warna-warna tersendiri pada saat proses pemilihan wali kota di Makassar. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Pak Asraf. Pemirsa NSTV Makassar, pemirsa program Potere Spesial Podcast, rentang waktu setahun, kenyataannya memang lama, tapi insya Allah terasa tidak lama lagi Pak Asraf ya. Kami berharap
pesta rakyat kali ini, pesta demokrasi kali ini mampu memberikan pendidikan politik yang positif terhadap masyarakat Sulsel, khususnya warga Kota Makassar. Gunakan Ki pilihan tak dengan cerdas, pilih figur tak yang tepat. Jangan Ki melakukan hal-hal yang bisa merusak indahnya demokrasi. Selama kita berselama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.